Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri sebagai ketua kelompok Raihan Auzan Arafi 17103111058 dan teman saya Pikiran di Falbari dengan NIM 17.103.11.001. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian dari komputasi teknik. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah komputasi teknik yang diajar oleh dosen kami, yaitu Pak Ahmad Zuhriadi. Pertama-tama kami akan menjelaskan pengertian dari komputasi teknik. Komputasi adalah kegiatan mendapatkan penyelesaian atau solusi atas persoalan yang dinyatakan dalam model matematis. Teknik komputasi adalah perangkat ilmu tentang alat, biasanya sebuah komputer, metode yang disebut algoritma, dan teori bukti matematis bahwa komputasi memberi hasil yang benar yang diperlukan untuk melaksanakan komputasi tersebut. Nah, setelah itu kita bahas dulu satu persatu kan. Pertama itu algoritma. Algoritma itu secara simpelnya adalah ya seni berpikir untuk menyelesaikan masalah gitu dalam suatu bidang. Nah, daripada kita pikirin susah-susah kan, kita analogikan aja gitu. Algoritma itu cara berpikir menggunakan pola gitu. Kayak contohnya kita seperti ingin membuat kayak membuat mie lah misalnya. Kita harus punya kita harus membuat step dari awal sampai akhir gitu. Misalnya pertama kita harus beli mie-nya satu, kedua mempersiapkan panci, terus mengisi panci dengan air, terus menyiapkan kompor segala macam, dan itu harus terstruktur dan seefektif mungkin gitu agar tidak membuat ketidakefektifan gitu. Karena algoritma ini sangat menentukan keefektifan seperti itu. Nah, berpikir komputasi ini dituntut juga untuk memformulasikan masalah dalam bentuk masalah komputasi seperti memodelkan dalam bentuk komputasi. Nah, selanjutnya adalah menyusun solusi komputasi yang baik atau menjelaskan ketidaksesuaian. Maksudnya adalah untuk membuat algoritma secara efisien dan efektif seperti saya jelaskan tadi. Nah, jadi di sini teknik berpikir komputasi yang pertama ada dekomposisi, yaitu menguraikan masalah. Contohnya kabel dalam kotak yang belibet. Solusinya adalah memisahkan part per part untuk menyelesaikan masalah satu persatu. Yang kedua, pengenalan pola. Bagaimana sistem mengenali objek. Ada kelas. Jadi di pengenalan pola itu ada kayak 2 tipe gitu. Nah, untuk pengenalan pola ini untuk simpelnya ya kayak kamera lah. Kita punya kamera masing-masing. Dari kamera ini bisa mengenali objek gitu. Misalnya, oh ini bola, oh ini rumah, oh ini kucing, kayak gitu. Dan untuk pengenalan pola ini ada di dalam itu ada 2 tipe, clustering dan klasifikasi. Clustering itu pengelompokan objek yang sangat umum gitu, yang hanya didasarkan oleh kesamaan. Dan untuk klasifikasi itu menentukan sesuai kelas. Contoh, wah ini jeruk dengan jeruk nih, kenapa bentuknya kayak jeruk, terus isinya kayak buah jeruk. Kalau misalnya apel, oh ini apel karena buah apel, kayak gitu-gitu. Terus yang ketiga ada generalisasi atau abstraksi, di mana kemampuan menyaring informasi yang tidak dibutuhkan dan mengambil informasi yang dibutuhkan. Contoh, mengetahui lokasi teman atau titik koordinat. Nah, untuk penjelasan ini kayak gini loh, kita menghilangkan sesuatu yang tidak penting. Misalnya si Rehan nanya sama saya, ini perlu di mana? Terus saya jawab gitu, saya di sebelah Indomaret. Kan Indomaret banyak, jadi susah apa nyarinya. Jadi kan untuk memudahnya kita tinggal kirim titik koordinat kayak Google Maps kayak gitu-gitu untuk menghilangkan sesuatu yang nggak penting. Nah, dalam generalisasi ini juga ada mengumumkan. Generalisasi kan itu artinya mengumumkan gitu suatu objek menjadi kata yang umum. Contoh, misalnya saya membeli jeruk, apel, semangka, pepaya. Nah, untuk menggeneralisasikannya tinggal saya membeli buah-buahan seperti itu. Yang keempat, perancangan algoritma atau kemampuan mengatasi masalah. Nah, untuk perancangan algoritma ini seperti yang dijelaskan tadi gitu, mengatasi masalah secara efektif dan efisien seperti itu. Nah, dalam
komputasi ini juga penerapannya banyak di beberapa disiplin ilmu seperti biologi, statistika, matematika, fisika, kimia, sosiologi, fisiologi, dan masih banyak lagi gitu yang nggak bisa kita bahas satu persatu. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya contohnya itu seperti kita mempersiapkan barang-barang yang akan digunakan sepanjang hari pada tas misalnya. Hal tersebut masuk dalam prefacing dan catching. Dan kehilangan pulpen misalnya, kita kehilangan pulpen, kita pasti akan mengikuti langkah-langkah sebelumnya kayak step by stepnya gitu. Kita pasti hilang tuh mikir sebelumnya itu kita megang pulpen di mana ya, misalnya di ruang belajar. Nah itu pasti kita ntar pertama pas nyarinya itu ke ruang belajar dulu, misalnya nggak ada, habis ke ruang belajar kita kemana, ke ruang makan atau kemana gitu. Jadi seperti itu. Nah untuk penjelasannya lagi, kalau untuk kehidupan sehari-hari gitu, kayak mempersiapkan barang-barang yang akan digunakan sepanjang hari, pada tasnya itu prefixing dan catching gitu. Jadi sebelum kalian menjalani suatu hal, kalian udah mempersiapkan semuanya gitu secara sistematis dan efektif. Nah untuk persoalan kedua ini kayak seperti kehilangan pulpen, misalnya kita kehilangan HP lah, kita pengen berangkat kerja gitu, terus tiba-tiba pas nyampe kantor kita lupa nih, wah gimana nih HP kita nih. Nah pasti kan kita berpikir tadi jatuh di mana, apa jatuh, apa kayak gimana kan. Jadi kita mengulang hal yang sudah terjadi gitu. Itu namanya backtracking. Nah itu sebenarnya masuk ke pemikiran komputasi teknik gitu. Jadi kita bisa misalnya oh ternyata saya lupa bawa misalnya kayak gitu, pas mempersiapkan ketinggalan. Akhirnya kita menemukan solusi gitu dengan cara backtracking kayak gitu. Nah untuk pemikiran yang seperti ini itu sebenarnya udah terjadi gitu di kehidupan sehari-hari, tapi emang kitanya kurang mengerti tentang komputasi teknik, jadi kita ini apaan sih, jadi gitu maksudnya. Nah di komputasi teknik sendiri ada pengimplementasian. Yang pertama dari sektor fisika, implementasi komputasi modern di bidang fisika ada computational fisik yang mempelajari suatu gabungan antara fisika, computer science, dan matematika terapan untuk memberikan solusi pada kejadian dan masalah yang kompleks pada dunia nyata, baik dengan menggunakan simulasi juga penggunaan algoritma yang tepat. Pemahaman fisika pada teori, eksperimen, dan komputasi haruslah sebanding agar dihasilkan solusi numerik dan visualisasi atau pemodelan yang tepat untuk memahami masalah fisika. Untuk melakukan pekerjaan seperti evaluasi integral, penyelesaian persamaan diferensial, penyelesaian persamaan simultan, memplot suatu fungsi atau data, membuat pengembangan suatu seri fungsi, menemukan akar persamaan, dan bekerja dengan bilangan kompleks yang menjadi tujuan penerapan fisika komputasi. Nah kita lanjut ke simulasinya. Eksekusi dari simulasi menghasilkan pengukuran dari suatu masalah dan menghasilkan perkiraan dari permasalahan di lapangan. Jika kita membuat pilihan model yang tepat, yaitu algoritma yang seperti kita jelaskan sebelumnya yang digunakan, dan pengukuran yang sesuai perkiraan di lapangan akan menjadi cukup baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya mengurangi kesalahan human error dan menghasilkan data yang valid, seperti itu. Contoh penerapan. Nah, contoh penerapan ini yang simple aja gitu, yang sering kita lakukan setiap hari gitu, yang udah kita pelajari juga gitu. Seperti ada di MATLAB. MATLAB itu kan udah nggak asing lah buat kita. Kayak MATLAB kan adalah sebuah bahasan dengan kinerja tinggi untuk mengkomputasi masalah teknik gitu, masalah di bidang kita. MATLAB itu mengintegrasi komputasi, visualisasi, pemrograman dalam suatu model yang sangat mudah untuk dipakai, di mana masalah-masalah dan penyelesaiannya diekspresikan dalam notasi matematika yang familiar. Nah, penggunaan MATLAB ini meliputi matematika, komputasi, pembentukan algoritma, akuisisi data, permodelan, simulasi, pembuatan prototipe, analisis data, eksplorasi, visualisasi, grafik ilmuwan, dan bidang rekayasa, seperti itu. Jadi MATLAB itu juga tersusun dari 5 bagian utama. Yang pertama ada Development Environment, MATLAB Mathematical Function Library, yang ketiga MATLAB Language, yang keempat grafik, yang kelima MATLAB Application Program Interface atau API. Panduan untuk mengetahui perintah-perintah dalam MATLAB. Beberapa perintah dasar MATLAB yang sering dipakai antara lain, yang pertama, untuk mengetahui direktori instruksi dalam MATLAB itu
seperti apa ya, simbol segitiga kanan dah. segitiga kanan atau panah kanan cuman nggak ada garisnya 2 kali, terus help itu untuk mengetahui instruksi apa saja dalam suatu direktori instruksi. Yang kedua ada sama kayak tadi, panah kanan Simbol. 2 kali buat, terus Nama dalam direktori. kurang nama direktori. Jika instruksi buat dipakai tanpa diikuti nama direktori, maka yang akan muncul adalah m-file atau source yang disimpan pada direktori aktif. Untuk mengetahui sintaks penulisan suatu perintah dapat digunakan perintah help .2, itu yang tadi help yang tanda panah kanan 2 kali, help dalam kurung instruksi atau perintah yang kita inginkan. Nah, kenapa kita bahas MATLAB secara singkat tadi ya, karena komputasi teknik ini nggak apa ya, masih satu lingkup lah. MATLAB itu ya dalam komputasi teknik gitu. Jadi kita bahas sedikit aja tadi. Dan untuk komputasi, bagaimana komputasi menyelesaikan masalah gitu kan, ada beberapa metode gitu. Pertama metode analytic method adalah metode sejati, yaitu metode yang memberikan solusi sejati atau solusi yang sesungguhnya gitu, exact solution, yaitu solusi yang memiliki galat error sama dengan 0. Ketika metode analitik sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan, digunakan metode numerical method yang memberikan solusi hampiran atau pendekatan approximate solution, di mana galat tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya galat solusi hampiran ini dibuat sekecil mungkin hingga mendekati 0, sehingga solusi hampiran akan makin mendekati solusi sejatinya dan mempunyai ketelitian yang sangat tinggi. Nah, untuk kesimpulannya, ya teknik komputasi ini sebenarnya digunakan untuk menghindari terjadinya kesalahan gitu. Karena apa? Setelah yang kita bahas sebelumnya gitu, komputasi teknik itu mengedepankan efisiensi dan ketepatan gitu, dan banyak hal-hal yang tadi kita sebutkan secara numerikal segala macam itu untuk mengurangi terjadinya kesalahan. Kesimpulannya di situ. Jadi komputasi teknik itu bahkan hal-hal kecil dalam sehari-hari pun kita nggak sadar bahwasannya itu adalah bagian dari komputasi teknik. Contohnya kayak yang tadi pulpen, atau kita ingin berangkat kerja memasukkan alat-alat ke dalam tas, seperti itu. Jadi sekian untuk penjelasan pengertian dari komputasi teknik, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.